Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Dusturia Asandi dengan NIM E41221550 dari Program Studi Teknik Informatika jurusan Teknologi Informasi. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu membuat form login dan register. Maka kali ini dilanjutkan dengan membuat form dari data mahasiswa. Untuk tools yang digunakan itu masih sama. Yang pertama, kita harus menyalakan Apache dan MySQL pada exam pp ini. Kemudian buka localhost phpMyAdmin untuk mengakses database. Jadi database yang akan saya gunakan adalah mini project 1. Terdapat 2 tabel, yaitu tabel akun dan juga tabel mahasiswa, yang mana pada tabel akun terdapat kolom NIM dan juga password, di mana NIM di sini sebagai primary key, dan juga pada tabel mahasiswa terdapat NIM, nama, jurusan, alamat, dan juga font, yang mana NIM juga sebagai primary key. Kemudian tools yang kedua, saya menggunakan NetBeans. Caranya masih sama untuk membuat suatu form, yaitu dengan klik kanan pada suatu package dari project kita, new, dan juga pakai gFrameform. Seperti ini. Setelah diberi nama, klik finish, maka Anda akan diberikan halaman untuk tempat mendesain dari form yang akan dibuat. Saya sudah membuat form dari data mahasiswa. Di sini terdapat label data mahasiswa, label NIM, nama, jurusan, alamat, nomor telepon, dan juga password. Jadi ada 7 label. Kemudian terdapat 5 text field, ada txt NIM, kemudian txt nama, txt alamat, txt font, dan juga txt pas. Untuk mengganti nama variabelnya masih sama, yaitu dengan klik kanan, kemudian change variable name. Lalu di sini meletakkan nama baru dari nama variabel yang baru, lalu klik OK. Ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam menuliskan kode program nantinya. Kemudian di sini terdapat Combo Box 1. Di sini berfungsi untuk memberikan pilihan. Untuk menuliskan pilihan-pilihannya bisa dilakukan dengan klik kanan. Kemudian Properties. Klik pada bagian model di titik 3 ini. Di sini kita bisa menuliskan pilihan-pilihan yang akan dicantumkan dalam combo box. Ini sebagai contohnya saya terdapat jurusan teknologi informasi, kesehatan, teknik, peternakan, dan pertanian. Kita klik OK. Kemudian di sini terdapat 5 buah button, yaitu button tambah, button edit, button hapus, button clear, dan juga lockout. Di sini button tambah berfungsi untuk menambahkan data yang nantinya akan muncul pada tabel dan juga database. Kemudian edit juga sama untuk mungkin melakukan suatu perubahan pada data yang sudah tersimpan. Kemudian untuk hapus ini digunakan untuk menghapus data di tabel dan juga pada database. Sedangkan untuk clear ini berfungsi untuk mengosongkan form. Kemudian untuk logout nanti akan diarahkan kembali ke menu login. Kemudian untuk source code-nya, untuk mengaktifkan tombol-tombol ini, caranya yaitu masih sama dengan klik kanan pada button yang pertama, button tambah.
kemudian event, action, dan juga action perform. Maka akan diarahkan kepada tempat di mana kita akan menuliskan source code-nya. Sebelum menuliskan source code dari button tambah, kita harus tahu dan juga untuk selalu menampilkan import yang penting seperti import java.sql connection yang mana berfungsi untuk menghubungi database, kemudian java.swing goption pin untuk memudahkan user dalam memberikan input, kemudian ada import koneksi config yang mana akan digunakan untuk masalah koneksi, dan juga ada yang terakhir import java.swing_table default table model, di mana di sini untuk menyimpan input atau data ke dalam satu tabel. Kemudian yang kedua adalah untuk menambahkan data pada tabel untuk menampilkannya, maka kita harus mendeklarasikan tabel, dan juga di sini ada kosong untuk berfungsi untuk menghapus data pada inputan di text field. Untuk tabel, kita memasukkan kode program ini. Di sini berfungsi untuk menambahkan kolom. Jadi, untuk menambahkan kolom-kolom ini untuk menamainya juga, maka digunakan source code seperti berikut. Ada model.add kolom nomor, NIM, nama, jurusan, alamat, phone, dan password. Dan usahakan harus sama dengan urutan dari data pada form ini gitu. Kemudian juga dipastikan itu sesuai dengan pada database, sehingga menghindari yang namanya terjadinya error. Kemudian setelah membuat kolom, maka kita harus menampilkan data dari database ke dalam tabel, yaitu dengan cara try, kemudian integer nomor. Jadi nomor ini diberi tipe data integer karena termasuk ke dalam operasi matematika yang nantinya akan bertambah dari 1, kemudian 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kita masukkan query untuk mencari data dari tabel mahasiswa, yaitu dengan query select from MHS yang join dengan akun dengan kondisi di mana NIM pada mahasiswa itu sama dengan NIM pada akun. Kemudian kita membuat fungsi untuk mengelola database, yaitu ada java.sql.connection, kemudian ada statement, dan juga result set, yang mana fungsinya sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ketentuan dalam memberikan urutan dari kolom agar nanti datanya itu sesuai dengan yang ada pada database, sehingga nanti tidak error. Jadi di sini nomor di sini plus, jadi nantinya akan bertambah 1 setelah suatu kondisi terpenuhi. Kemudian res get string yang pertama ini adalah punya NIM. Kita lihat apakah pada database itu nomor 1, dan iya, pada NIM pada tabel mahasiswa itu pada urutan pertama. Jadi di sini ini untuk NIM. Untuk NIM, kemudian yang kedua adalah nama. Apakah nama pada urutan kedua? Ya, jadi ini disesuaikan dengan urutan di sini agar nanti datanya tidak rancu. Kemudian ada jurusan, alamat, dan juga nomor telepon.
yang ketiga jurusan, kemudian alamat, dan nomor telepon. Sedangkan password ini, kenapa di sini nomor 7? Karena urutannya seperti ini. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tadi di join dengan tabel akun. Terakhir 5, kemudian ini 6, dan ini 7. Maka password terletak pada nomor 7. Sehingga di sini dituliskan dengan nomor 7. Seperti itu. Kemudian kita menambahkan fungsi untuk menghapus data pada inputan di text field. Ada text_name.enable, kemudian alamat, nama, name, font. Ini fontnya double ya. Kemudian ada jcombo box. Nah, ini sudah siap untuk menginputkan data yang telah kita masukkan pada form tersebut untuk ditampilkan pada tabel dan juga disimpan yang nantinya akan disimpan pada database. Kemudian untuk menambahkan suatu data tersebut menggunakan button, maka kita bisa menuliskan di sini. Jadi terdapat yang pertama, kita harus memberikan query untuk menambahkan value atau menambahkan nilai pada tabel mahasiswa, yaitu dengan insert into MHS values. Di sini terdapat nama text field tadi, yaitu nama variabel dari text field. Ini urutannya harus sesuai dengan yang ada pada database. Jadi urutannya itu harus sesuai dengan database, yaitu dari name, nama, jurusan, alamat, dan nomor telepon. Kita lihat, ini ada text name, nama, jcombo box ini untuk jurusan, kemudian alamat, nomor telepon. Selain urutannya ini yang harus sesuai dengan database, yang kita panggil di sini juga harus nama variabelnya harus sama dengan yang kita inputkan yang telah kita berikan pada text field setiap dari label ini. Dengan tujuan agar tidak ada yang error ketika nanti menambahkan data baru. Ini seharusnya bukan font ya, ini password. Kita lihat lagi password ini, nama variabelnya apa. Karena kalau tidak sama, itu akan terjadi error ya teman-teman. Text pass, oke. Untuk yang kedua, query yang kedua ini untuk menambahkan value pada tabel akun, yaitu tabel akun tadi hanya terdiri dari name dan juga password. Maka di sini kita manggil dari text name dan juga text password. Kemudian tidak lupa kita memberikan fungsi untuk mengelola database, yaitu ada connection, prepare statement dari SQL yang satu dan juga SQL yang kedua. Kemudian kita berikan goption pane untuk menampilkan suatu message dialog dari kondisi ketika kita menambahkan ini. Apabila datanya sesuai dengan ketentuan pada database, maka dia akan memunculkan message penyimpanan data berhasil. Dan goption pane yang di sini untuk menampilkan message dialog ini tadi. Mungkin kita bisa coba nanti ya teman-teman, kita selesaikan dulu untuk button-button yang lain. Kemudian untuk yang button edit, hapus, clear, dan logout itu caranya sama, yaitu dengan klik kanan. Kita dengan klik kanan, event, kemudian
action, dan juga action perform. Kita akan diarahkan kembali kepada source code, di mana tempat kita untuk menambahkan kode program. Nah, untuk button edit ini kita menggunakan query update ya teman-teman. Ada update untuk tabel mahasiswa yang digabung dengan tabel akun dengan kondisi di mana NIM pada akun itu sama dengan NIM pada mahasiswa. Itu dihapus dengan nama yang lama akan diganti dengan teksnya nama yang baru. Begitupun dengan yang jurusan, alamat, nomor telepon, dan juga NIM. Maaf, untuk NIM tidak bisa dihapus karena dia termasuk primary key ya teman-teman. Ini sebuah kondisi di mana NIM pada tabel mahasiswa itu sama dengan NIM pada form ini. Kemudian di sini ada G option pane untuk menampilkan message apabila data berhasil diedit, dan juga apabila gagal maka akan muncul message seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan button hapus. Untuk sebelumnya, agar data pada tabel dalam form ini nanti bisa diklik, bisa dipilih, maka kita harus menambahkan kode program untuk mouse click. Caranya itu dengan klik kanan, kemudian event, lalu klik mouse ini, pilih yang mouse click. Di sini kita akan menambahkan kode program agar nantinya data pada tabel itu bisa diklik, bisa dipilih, yang akan memudahkan kita dalam mengedit maupun menghapus data. Mouse click. Okay, that's it. Jadi ini adalah kode program dari tabel MHS mouse click. Yang pertama ada integer baris, kemudian dilanjut dengan string NIM. Kalau baris menggunakan tipe data integer dan NIM menggunakan tipe data string. Di sini terdapat kondisi if tabel mahasiswa memiliki value pada baris kedua atau sama dengan kosong, maka txt nama.setText. Jadi ini digunakan untuk memudahkan kita dalam memilih suatu data pada tabel. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan button clear. Caranya sama dengan klik kanan, kemudian event, action, dan juga action perform. Itu button clear di sini tuh berfungsi untuk mengosongkan form. Jadi ketika nanti kita memilih suatu data pada tabel dan ingin dikosongkan, maka kita bisa mengklik button clear. Namun ini berbeda dengan yang hapus, karena untuk yang hapus itu berfungsi untuk menghapus data baik pada tabel dalam form mahasiswa ini maupun pada database. Sedangkan untuk button clear itu tidak menghapus pada database, hanya membersihkan form saja. Untuk kode programnya hanya seperti ini, yaitu memanggil kosong yang sudah dideklarasikan tadi di awal ini. Kemudian dilanjutkan dengan button hapus. Nah, caranya sama dengan klik kanan, event, action, dan action perform. Dan di sini kita tuliskan kode programnya. Untuk hapus kita menggunakan query delete form, yaitu hapus dari MHS tabel mahasiswa where dengan kondisi di mana NIM itu sama dengan yang kita inputkan pada text field.
Dan SQL yang kedua, menghapus pada tabel akun yang mana NIM-nya itu sama dengan yang ada pada form mahasiswa ini nanti. Selebihnya sama ya teman-teman. Setelah itu, button yang selanjutnya adalah logout. Ini nanti akan diarahkan ke menu login. Kita tuliskan kode programnya di sini, yaitu this.setVisible apabila false dan new login.setVisible apabila true. Dilihat sudah memang sudah tidak ada yang error, tidak ada yang merah. Kita bisa coba untuk run. Dikarenakan jika dilihat sudah tidak ada yang bermasalah atau tidak ada yang error, tidak ada yang merah, maka kita bisa coba untuk menjalankan program ini, apakah button-buttonnya berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, ini sudah muncul. Kita coba masukkan data baru. 1, 2, 1. Kemudian nama, Ida, jurusan Teknologi Informasi. Nah, ini yang combo box tadi. Dan pilihan yang sudah dimasukkan tadi akan terdapat di sini. Ini bisa dipilih seperti itu. Kemudian untuk alamat, Banyuwangi, nomor telepon, coba untuk password, berhasil. Oh, berarti datanya sudah ada. Coba cek lagi apakah ada data yang 4121. Oh iya, karena di sini ada data yang sama, maka kita coba ganti data baru. 552. Gesturnya, kemudian alamatnya Banyuwangi, kemudian untuk passwordnya ini kita coba tambah, dan penyimpanan data berhasil. Setelah itu data akan ditampilkan pada tabel ini dan kita coba cek pada database apakah sudah ada. Ya, password dan juga NIM bertambah 1. Kita coba cek pada tabel mahasiswa. Ada ya teman-teman Ida Yusturia sesuai dengan yang tadi kita inputkan. Kemudian untuk yang edit, hapus, klik, dan ini bagaimana? Kita coba sekarang. Nah, klik mouse tadi berfungsi untuk ini. Kita dapat memilih baris pada tabel yang akan memudahkan kita dalam mengedit ataupun mau menghapus suatu data. Di sini saya akan mencoba hapus data dari Dwi Putra. Kita coba, mungkin kita edit dulu kali ya sebelum dihapus. Kita edit dulu Dwi Setiawan misalnya. Coba edit. Ya, data berhasil diedit. Di sini sudah nanti Dwi Setiawan ya, bukan Dwi Putra lagi. Dan pada database sudah berganti menjadi Dwi Setiawan. Berarti sejauh ini button tambah dan edit masih aman. Kemudian untuk clear kita bisa pilih salah satu ya. Misalkan ini, kita coba klik button clear. Jadi tulisan pada text field ini dan juga termasuk pada combo box akan hilang. Yang artinya secara sederhana dapat dibilang untuk mengosongkan form dari data mahasiswa ini. Kemudian untuk hapus, kita coba
Untuk hapus data, apakah berhasil? Berhasil dihapus. Di sini sudah berkurang 1. Apakah pada database ada? Sudah tidak ada ya teman-teman, sudah terhapus. Berarti query berjalan dengan baik. Kemudian untuk logout ini sendiri kalau diklik akan mengarahkan kita pada tombol login. Akan beralih ke halaman login. Jadi itu tadi merupakan penjelasan dalam membuat form mahasiswa. Dari sini saya harap teman-teman bisa paham. Terima kasih sudah mau menonton. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.